Kalau aku kayaknya karena satu sekolah kali ya, walaupun rame, kayak matanya cepet banget ya. Jadi mau dia ada di mana kayak gitu-gitunya. Aku juga pernah punya pengalaman ketika aku ditinggal sama kakak aku yang cowok meninggal dunia. Dan aku juga butuh waktu hampir 1 tahun gitu untuk bener-bener tegar. Karena ketika tentang dia itu aku masih selalu nangis. Itu butuh bener-bener. Pakai hati kita. Halo, namaku Jessica Marlene. Saat ini kegiatan aku sekarang lagi nge-host di Pakai Hati Kita. Udah sih gitu aja, sama kelola sosial media. Halo, selamat siang. Nama aku Bel Zain. Saat ini activity aku bekerja di perusahaan startup sebagai public relation manager. Selain itu juga aku kadang ngambil modeling job untuk side job aku. Activity aku itu aku suka nge-gym, terus juga body combat atau body pump, dan juga aku suka dancing sih. Kalau menurut aku, cinta itu special feelings, perasaan di mana kita menemukan seseorang yang kita merasa orang tersebut itu penyejuk hati kita. Terus juga orang yang bikin kita nyaman ketika kita berada di antara orang itu, kita merasa nyaman dan merasa orang tersebut adalah our home. Karena bagi aku itu, home is not a place, but it's a person. Kalau menurut aku, cinta itu perasaan, tanggung jawab, dan mungkin kalau ke pasangan itu ada komitmen juga. Kalau perasaan tuh gimana, maksudnya kalau kita punya rasa cinta ke seseorang, kayak otomatis ada rasa kangen, otomatis bawaannya mau nyari, otomatis kalau lihat dia aja tuh udah bahagia gitu. Dan memang gak bahagia aja saat orang yang kita cintai itu ngerasain sedih, ya kita juga ngerasain hal yang sama gitu, keterikatan. Action yang aku lakukan untuk pacar aku saat ini, contohnya aku selalu ada untuk dia di saat dia membutuhkan aku, di saat dia ada problem, aku selalu nge-support dia, ngebantu dia ketika dia juga lagi membutuhkan bantuan. Karena hubungan yang baik itu bagi aku saling support one to another. Jadi no matter what, in the good or hard situation, kita selalu ada untuk orang tersebut. Kalau apa yang aku lakukan, sebenarnya hal termudah kita, kalau buat aku nggak usah terlalu muluk-muluk ya, yang kayak apa yang sudah kita lakukan, bukan hal yang besar aja, tapi dari hal-hal kecil. Dan ini nggak cuma ke pasangan ya, ke sahabat, bisa ke orang tua, ke keluarga gitu. Kalau buat aku sejauh ini, sebisa mungkin saat orang yang aku cintai, kasihi, membutuhkan aku ada, bentuknya apapun. Everything itu needs sacrifice sih. Jadi waktu itu memang berharga, tapi ketika kita spend time sama seseorang yang kita sangat cintai dan kita memang mengasihi dia, jadi tidak merasa keberatan. Ini menurut aku ya, mungkin kita sendiri pun lagi nggak oke, tapi kita merasa teman kita atau orang yang kita sayang gitu, sahabat kita, orang tua kita gitu, kayaknya dia lebih nggak oke dari gue gitu. Kita yang nggak oke otomatis jadi kuat kalau buat aku gitu. Jadi ya mengorbankan waktu, mengorbankan situasi kita saat itu, mood kita, perasaan kita, ya sih kayak otomatis gitu. Ya, aku pernah punya pengalaman ketika aku pacaran di tahap yang sudah serius. Waktu itu bahkan pasangan aku itu udah kayak menganggap aku fiancé karena dia udah kasih cincin segala macam, dan dia udah ketemu sama keluarga aku. Cuman di akhir-akhir hubungan itu kita udah nggak ada trust lagi, karena juga faktornya long distance relationship. Jadi kita akhir-akhir hubungan itu jadi kayak banyak berantem, dan aku ngerasa hubungan itu udah toxic banget, udah bener-bener udah trust issue banget. Jadi setelah itu kita memutuskan putus, dan itu sakit banget juga sih ngerasainnya karena udah serius.
Iya. Ya mungkin aku nggak sampai kayak tunangan gitu, cuma pacarannya tuh lebih lama. Aku hampir 6 tahun. Terus kayak di situasi yang saat itu aku pikir oke-oke aja gitu. Kayak maksudnya ini lagi adem-adem aja gitu. Ternyata dia mengambil keputusan untuk kita pisah. Jadi nggak ada masalah, lagi nggak ada ribut, nggak ada masalah gitu. Ya shock sih sebenarnya. Kalau nyakitin sebenarnya saat itu perasaannya ya nyakitin, karena siapa yang nyangka gitu. Iya, dan udah lama gitu. Karena mikirnya sebenarnya apalagi kalau pacaran udah lama, mikirnya kan kayak ya udahlah nikahnya kapan, kayaknya nikahnya sama dia gitu kan. Pasti mikirnya udah otomatisnya ke situ. Cuma saat itu ya karena nggak nyangka itu sih. Gak nyangka, dan situasinya lagi menurut aku ya, karena aku nggak tahu menurut dia sebenarnya lagi oke apa enggak gitu. Menurut aku saat itu lagi kayak adem gitu, jadi shock sih. Aku juga pernah punya pengalaman ketika aku ditinggal sama kakak aku yang cowok meninggal dunia, dan aku juga butuh waktu hampir 1 tahun gitu untuk bener-bener tegar, karena ketika membahas tentang dia itu aku masih selalu nangis. Itu butuh bener-bener waktu 1 tahun yang bener-bener strong, udah nggak berkaca-kaca lagi matanya atau nangis lagi. Kamu umur berapa itu? Aku waktu itu umur masih kuliah 21 kalau nggak salah, apa 20 ya. Ya lebih, Iya, karena lebih dan muda. aku ngerasa setelah ditinggal sama satu darah itu rasanya luar biasa banget ya Kak. Aku nggak bisa ngebayangin kalau orang tua, sedih banget. Iya. Iya. Kalau aku sebenarnya kakakku juga meninggal kan. Oh kakak. Umur aku 17 tahun. Hmm. Itu saat itu ya mungkin sedihnya lebih sedih gitu. Tapi ya karena masih muda juga ya, umur 17 tahun. Oh iya. Ini kakak pertama. Dan aku kan sama kakakku yang kedua itu kan umurnya agak deket. Oke. Jadi kayak ini si adek dan si kakak gitu. Kayak aku tuh punya pegangan, gue punya kakak. Jadi waktu dia meninggal kecelakaan gitu, jadi lebih shock lagi kan. Iya. Kayak sempet kayak jadi anak kebingungan, kayak pegangan gue mana ya gitu. Kamu nggak pernah tahu betapa sakitnya aku waktu aku tuh mohon-mohon untuk memperbaiki hubungan kita, tapi kamu tuh yang kayak udah nggak percaya lagi sama aku. Terus juga malah kamu juga lebih memilih untuk mengakhiri hubungan itu di saat kita, padahal pada saat masih pacaran hubungan kita itu sudah lama, bertahun-tahun, dan udah tergolong yang serius. Kamu tidak tahu rasa sakitnya aku waktu aku berpikir semuanya oke, tapi ternyata enggak. Dan waktu aku merasa orang tua aku ternyata kayaknya tidak seberharga itu buat kamu. First love aku itu waktu aku SMA, jadi aku pacaran sama dia lebih dari 4 tahun, dan perasaan aku ketika aku pacaran sama dia atau lagi jatuh cinta pertama kali ngerasain cinta itu ketika aku SMS-an, teleponan sama dia, rasanya tuh seneng banget, semeringah, senyum-senyum, jadi kayak pengennya ketemu dia terus, dan selalu pengen teleponan juga kalau misalnya nggak ketemu sama dia. Dari tadi dia yang cerita, kayak gue kayak malu sendiri gitu. Pacaran pertama kali tuh SMA, aku lupa lagi kelas berapa, kelas 2 ya kayaknya, sama temen satu angkatan, beda kelas gitulah. Paling kalau papasan ya mungkin yang konyolnya ya kita kalau papasan kayak hai gitu doang aja udah gitu, karena sebenarnya aku sendiri nggak tahu pacaran tuh harusnya seperti apa gitu kali ya, kan pertama kali, terus kayak takut diajak jalan aja nggak mau gitu. Ini antara mungkin gue malu, gue takut salting, apa gue takut gitu. Jadi sebenarnya pacaran ya cuma berapa bulan sih, tapi diajak jalan juga nggak mau. Maaf ya. Maaf. Kalau lagi chattingan gitu ya sumringah. Iya, sumringah. Happy sendiri.
Iya, aku sadar. Karena aku nggak pernah ngerasain feeling seperti itu, jadi aku ngerasain, oh ini yang namanya cinta. Dan ketika dekat dia tuh selalu seneng. Apalagi dia juga tipikal cowok yang manjain aku dan selalu kayak nganter jemput aku. Jadi aku kayak depending banget sama dia waktu itu. Kalau aku kayaknya karena satu sekolah kali ya, walaupun rame, kayak matanya cepet banget ya. Jadi mau dia ada di mana kayak gitu-gitunya deh kayaknya. Cepet banget mata gua gitu, dari sekian banyak lelaki atau orang gitu kayak itu dia tuh. Apalagi anak basket kan. Wow. Awal-awal yang paling berat adalah menerima kebiasaan baru kalau orang ini udah gak sama kita gitu. Aku biasanya dirasain dulu nih semua perasaannya, mau sedih, mau marah, mau apa, semuanya dirasain sampai pada titik oke, udah cukup ya buat dianya, sekarang waktunya buat lo gitu. Kalau aku ketika move on itu aku jadi pengen become better person, terus mencoba untuk berdamai sama diri sendiri, menerima keadaan. Oh ya udah, emang ini hubungannya udah toxic, nggak bisa dijalanin lagi. Terus aku ngerasa yang tadinya biasa bareng-bareng sama dia terus, selalu dia nemenin aku, jadi ngerasa udah ada kebiasaan yang beda dari yang seperti biasanya, kehilangan gitu, jadinya berat. Aku dicintai karena aku sendiri sebenarnya agak gampang untuk mencintai seseorang. Kalau menurut aku, untuk pasangan ya, kalau menurut aku worth it. Dan aku pribadi tahu diri aku bisa dipercaya dan ya aku bisa mencintai gitu dengan setia gitu. Jadi kalau menurut aku ya aku lebih pilih dicintai. Kalau aku juga lebih memilih dicintai, karena sebagai wanita itu nanti kan kita kalau ketika udah menikah akan berbakti dan follow suami kita. Jadi ketika kamu menggenggam tangan lelaki itu dan it makes your heartbeat feel excited terus sama giddy, itu better walk away from that kind of man. Tapi kalau misalnya kamu ketemu cowok yang kamu hold hand-nya itu bikin hati kamu tenang, warm, and secure, marry that guy. Karena wanita itu kan emang emotional dan more sensitif dari cowok. Jadinya memang apa-apa pakai hati. Kalau menurut aku ya sebenarnya balik lagi ke orangnya gitu. Dan ya mungkin iya. Mungkin iya, cewek tuh perempuan itu kebanyakan lebih menggunakan hati, yaitu karena lebih sensitif, lebih emosional gitu. Terus tapi ya seiring berjalannya waktu kalau mau belajar juga bisa balance si logikanya sama hatinya menurut aku. Dan itu juga mungkin ya berlaku untuk laki-laki. Mungkin kalau laki-laki dibilangnya banyak pakai logika ya, tapi kayaknya nggak semua juga gitu. Sebenarnya aku agak bingung ini menjelaskan. Sebenarnya setuju melihat aku yang kemarin-kemarin. Yang untuk yang sekarang gimana? Ya, pengalaman aku ya memang aku cukup bucin ya gitu kalau pacaran gitu. Iya, sama aku juga pengalaman aku ketika aku lebih muda dari yang sekarang. Aku tuh punya pengalaman buta akan cinta. Jadi tapi setelah kejadian-kejadian putus cinta dan aku juga jadi belajar, ada pengalaman untuk kesini. Sekarang aku nggak begitu percaya akan love is blind lagi. Melihat dari sisi kebaikannya sudah memenuhi, oke nih kayaknya dia orangnya baik dan effortnya juga oke. Aku baru deh tuh mau menaruh hati aku ke orang tersebut. Tapi kalau misalnya dia nggak menunjukkan hal-hal baik seperti itu, aku nggak mau jatuh hati. Tetap aku protect my heart. Iya, aku takut sakit hati lagi gitu. Yang bener sih, karena kalau ngomongin cinta sama siapapun, terutama sama pasangan gitu, ya nggak apa-apa gitu, sempat buta. Tapi ya balik lagi, nanti akan ada saatnya kamu menyadari ya memang harusnya lebih mencintai diri sendiri. Benar, love yourself first ke orang lain gitu. Yeah.
baik hati